Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai materi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah anak-anak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia terlebih dahulu. Baik anak-anak, adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya akan menanya terlebih dahulu beberapa poin-poin. Jika suatu hari nanti gunung yang besar bisa berterbangan seperti kapas, apa yang akan terjadi pada kita? Pernahkah kamu melihat timbangan di pasar dan apa gunanya? Yang ketiga, menurutmu, apakah perbuatan baik kita sehari-hari ada yang mencatat dan ada yang menimbangnya? Anak-anak, hari ini kita belajar surah Al-Qari'ah. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kembali dua peristiwa dahsyat pada hari kiamat berdasarkan surah Al-Qari'ah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep timbangan amal atau mizan dan dua kemungkinan hasilnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan antara amal perbuatan di dunia dan nasib di akhirat sebagai wujud pemahaman hubbullah. Yang keempat, melalui kegiatan kreatif, peserta didik mampu merancang daftar amal kebaikan untuk memberatkan timbangan sebagai wujud praktik hubbun nafas. Biar suasana kelas tidak tegang, ayo kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, marilah kita membaca surah Al-Qari'ah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir wadiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Anak-anak, di sini saya akan memberikan pengertian tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta dan hancurnya dunia beserta isinya. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Qari'ah bahwa kejadian pada hari kiamat, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Setelah hari kiamat terjadi, apa saja sih tahapan manusia setelah itu? Tahapan pertama, alam barzah. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yang ketiga, padang mahsyar. Yang keempat, yaumul hisab. Yang kelima, yaumul mizan. Yang keenam, yaumul jaza. Yang ketujuh, kita akan memasuki surga atau neraka ya. Dari slide sebelumnya, kita membaca tentang yaumul mizan, yaitu timbangan amal, seperti yang tertera dalam surah Al-Qari'ah yang artinya, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa sih balasan amal baik dan amal buruk yang kita lakukan? Balasan baik yang kita lakukan adalah berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah serta banyak berbuat kebaikan atau beramal soleh, maka karena mereka akan memperoleh kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan balasan amal buruk bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan dia kafir, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan baik di dunia, yakni berupa azab, maupun di akhirat, yakni siksaan neraka yang amat keras. Anak-anak, amatilah video berikut ini.
Bumi mengguncang seakan menjerit. Gunung-gunung berterbangan, lautan mendidih, langit terbelah. Lalu tiupan kedua membangkitkan yang telah mati. Mereka berjalan menuju mahsyar. Hari di mana semua lidah terdiam, hati gemetar, dan pandangan tertunduk hina. Hari ketika catatan amal tidak lagi disimpan, melainkan disodorkan kepadamu. Timbangan keadilan pun dibentangkan, dan amal hidupmu ditaruh di atasnya. Tak ada yang luput, tak ada yang tertukar. Inilah tempat yang paling menakutkan. Inilah neraka. Inilah surga. Pohon-pohon surga menaungi jalan. Istana dari emas dan perak. Mereka berkumpul dengan orang tua, pasangan, anak-anak yang saleh. Tidak ada perpisahan lagi. Yang menjaga lisannya, matanya, hartanya. Anak-anak, dari kita selesai menonton video tadi, mari kita berbagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 membuat poster tentang gambaran hari kiamat dan presentasikan. Kelompok 2 membuat neraca sederhana berisi amal baik dan amal buruk dan presentasikan. Kelompok 3 membuat clipping berisi susunan Quran surat Al-Qari'ah beserta artinya dan bacakan di depan kelas. Biar suasana tidak tegang, kita speaking dulu yuk. Menulis pola angka menggunakan kepala. 1, 2, 3. Jika sudah selesai diskusi, tolong presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Dari hasil kerja kelompok yang kalian presentasikan, ibu guru akan mengevaluasi hasil kelompok kerja kalian. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa belajar surah Al-Qari'ah adalah pengingat dahsyat akan hari kiamat, di mana seluruh alam semesta hancur, manusia tercerai-berai seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung laksana bulu yang dihambur-hamburkan, menekankan pentingnya pertanggungjawaban amal melalui timbangan amal soleh dan buruk, serta menyerukan persiapan diri dengan amal soleh untuk meraih kebahagiaan di surga dan menghindari siksa neraka hawiyah yang sangat panas. Anak-anak, dari materi yang ibu jelaskan tadi, ibu mau nanya dong, apa itu hari kiamat? Apa yang dimaksud manusia seperti laron yang berterbangan pada hari kiamat? Dan apa yang akan terjadi jika timbangan yang berat adalah kebaikan kita, dan bagaimana sebaliknya? Sebelum ibu guru menutup pelajaran hari ini, ibu guru mau nanya dong, apa yang kamu rasakan saat membayangkan semua amal kita akan ditimbang oleh Allah? Dan kebaikan apa yang akan kamu tambahkan hari ini agar timbanganmu menjadi lebih berat? Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.